Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa dengan Anda di hari Sabtu 20 Juni ya. Oke, di tengah kondisi bangsa yang saat ini banyak perhatian sepertinya. Nah, tentu kita juga harus tetap semangat dan ada optimisme yang harus kita gelorakan. Kenapa? Karena ini menjadi urat nadi kehidupan kita. Kalau tanpa semangat, ya gimana kita bisa menjalankan kehidupan kita sehari? Begitupun dengan tokoh berikut yang kita akan bicarakan, dan alhamdulillah hari ini beliau menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau. Assalamualaikum Pak Mahmud Jawa. Ya, Waalaikumsalam. DPRD Kabupaten Cirebon. Ini biasa dipanggil Mas Jawa. Mas Jawa. Ya. Mas Jawa, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Allah memberikan kesehatan yang lahir batin, insya Allah. Oh, luar biasa. Saya tuh penasaran dari dulu tuh. Kan ini Mas Jawa ini kan sudah di periode yang ketiga ya, masuk yang alhamdulillah. Itu kok nama Jawa gitu, bukan Mas Cirebon gitu kan? Ini perlu rekan-rekan belum tahu nih, ini apa alasannya? Yang memberikan nama kan sebetulnya bukan kita, bukan orang lain, yang memberikan orang tua. Boleh di-spill dong. Ya, pertama orang tua itu separuh hidupnya bekerja di luar Cirebon, artinya merantau. Nah, ketika waktu itu zaman ribut-ribut, itu pulang ke Cirebon. Ketika ibu saya pulang ke Cirebon, lahirlah saya. Dianggap anak asli dari Cirebon. Jadi itulah nama Mahmud Jawa. Iya sih, karena memang namanya berbeda ketika di Kabupaten Cirebon, sehingga menjadi tren tersendiri. Itu yang uniknya. Apalagi ketika kita besar, ternyata ada inisial yang bisa numpang populer. Jadi kita tumpang populer tuh sama Michael Jackson, mohon maaf, sama Michael Jordan. Jadi disingkatnya jadi MJ. Padahal namanya Mahmud Jawa. Itu yang saya sempat lihat di beberapa tempat itu MJ. Berarti kalau kita ingat Michael Jordan, ingat Mas Jawa. Numpang tenar aja. Nama inisialnya. Luar biasa. Jadi selain nama udah terkenal, ini saya ingin tahu nih Mas Jawa. Ya. Ini rahasianya apa kok selalu nampak segar semuanya, kalau ketemu kita selalu senang gitu. Ini apa rahasianya nih? Pertama, Allah memberikan kisi-kisi, memberikan jaminan ketika bahwa punya hak prerogatif tentang rizki, tentang jodoh, dan tentang mati. Jodoh, rizki, mati itu hak prerogatif dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, kita sebelum meninggal, pertama dicukupkan rizkinya, karena kita bersyukur apapun, sehingga janji Allah ketika kita bersyukur, maka akan dilimpahkan lagi rizkinya. Berarti resepnya itu kita harus bersyukur. Itu harus. Yang kedua, alhamdulillah Allah memberikan istri, jodoh yang luar biasa. Dan itu penilaian semua yang kenal dengan istri Mas Jawa, luar biasa istrinya. Ketika ujian, berbagai ujian, lolos dan alhamdulillah. Ada yang bilang bahwa di balik suksesnya suami itu ada istri yang hebat. Ini penting ya teman-teman sekalian. Ini terutama kaum perempuan. Ini laki-laki tidak akan bisa melesat kalau tidak ada dukungan dari istri. Iya. Tapi ada rahasia. Jadi pertama memang jangan, karena membuat nanti diskreditkan. Gitu. Iya. Jadi kalau kita timbang kan belum ada nih timbangan yang membuat rasa atau bahwa ini yang bagus istrinya atau yang bagus suaminya, yang soleh istrinya atau yang soleh suaminya, karena kita tidak punya timbangan yang independen, sehingga akumulasi bahwa ini istri atau suami yang baik itu tidak ada audisinya kan nggak ada nih. Tapi alhamdulillah saya bersyukur. Kenapa mesti sehat, mesti bugar dari dalam. Iya. Dari dalam. Ketika kita yakin dari dalam, semuanya orang kalau zaman sekarang mungkin pede aja lagi kan gitu. Berarti syukur, yang kedua istri yang luar biasa, yang soleha,
intinya ini kolaborasi. Ya, kolaborasi itu yang membuat kita jadi sehat, kita jadi bugar. Karena persoalan-persoalan yang mengganggu psikologis yang selama ini menjadi pikiran itu terminimalisir dengan hal gitu. itu. Ini kalau biasa hari Sabtu Ahad ini Mas Jawa aktivitasnya apa saja? Kan, artinya kan Senin sampai Kamis Jumat ini kan luar biasa nih, aktif betul, bertemu dengan konstituen, ketemu dengan masyarakat. Itu Sabtu ini boleh Tidak ada aktivitasnya apa? hari yang sibuk, tidak ada hari yang santai. Gitu. Karena semua dilalui dengan ritme yang berjalan. Kita tidak punya planning. Kita punya hak protokoler atau hak mengatur jadwal itu hanya di kantor. Kapan kita harus melakukan ketemu dengan pemohon ataupun audiensi, rapat dengar pendapat, paripurna, reses dan yang lain, itu memang hanya satu gambaran. Tapi untuk person nggak ada yang dikatakan hari senggang dan nggak ada katakan hari sibuk. Karena kita berjalan sesuai ritmenya. Jadi juga sekaligus mengkonfirmasi bahwa seorang Mas Jawa itu ada beberapa shooting yang di masyarakat. Ketemu dewan itu susah banget. Mau ketemu itu susah katanya. Ya ini luar biasa, ini sudah bagian dari konfirmasi. Saya kira semua teman-teman yang ada tidak susah untuk ditemukan. Pertama, ada titik temu yang mudah ditemukan, itu di kantor. Kantor ada fraksi, ada komisi, ada tempat yang lain, dan ada kantin. Artinya itu juga harus diluruskan ketika ada asumsi ketemu dewan susah. DPRD ya daerah, kecuali DPR provinsi atau DPR RI yang masyarakat Cirebon harus menuju ke sana. Kalau di kita terbuka, jangankan orang mau ketemu, orang mau demo aja dibuka gerbangnya, gimana? Oh benar, jadi artinya karena belum itu kan ada yang bilang bahwa DPR itu kan rumah rakyat. Betul. Bagaimana gagasan ini dipertemukan. Sehingga kalau datang dengan gagasan tentu malas dengan gagasan juga. Oke gitu. Mas Jawa, ini saya juga mungkin juga teman-teman juga nih penasaran gitu kan. Artinya dari sekian profesi memilih menjadi seorang senator itu apa makna spesial bagi seorang Mas Jawa itu? Pertama, kebetulan lahir dan besar di lingkungan pesantren Babakan Ciwaringin. Sehingga berbagai daerah, berbagai golongan, berbagai disiplin ilmu itu berkembang. Sehingga ketika kita kelas 3 ketemu sama temennya kakak itu tanya, besarnya mau apa? Karena memang waktu itu di pesantren saya bilang saya mau jadi kepala sekolah, bukan jadi guru lagi. Oh dia gitu. Nah terus tanya lagi mau apa? Dia lantas ngasih tahu itu yang terngiang dari kita, bahwa ketika kamu jadi guru maka definisi dunia dari rumah ke sekolah, dari rumah ke sekolah dan begitu seterusnya. Ketika mau jadi kiai maka definisi dunia dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid dan begitu seterusnya. Nah itu yang membuat wah ini harus berbeda kita. Makanya dari kecil ketika berpandangan berbeda, lantas ada satu tokoh yang 3 rumah dari kita yaitu almarhum Kiai Haji Hariri Hanan. Beliau ketika kami kecil sudah menjadi anggota DPR. Yang tokoh-tokoh nasional bisa main ke rumahnya, bisa menyambangi rumahnya, dan itu merupakan satu sentral yang menjadi pemikiran kita. Nah, dikasihlah satu ilmu. Ketika lingkunganmu hijau, kamu hijau, maka kamu tidak akan terlihat hijau. Tapi ketika lingkunganmu hijau, kamu tidak hijau, maka kamu akan terlihat bahwa kamu bukan hijau dan insya Allah bisa melesat. Itulah yang memotivasi kita. Dan makanya saya juga berpesan sama teman-teman, jangan pernah bermimpi sempit. Mimpilah yang tinggi. Karena secara agama Tuhan menjamin yang sungguh-sungguh maka akan kami ijabah. Itu yang harus lakukan. Saya waktu itu mohon maaf banget, itu kuliah tuh sambil jualan es lilin yang 40 rupiah. Nah, sempat melakukan, bukan sempat, itu aktivitas jual es lilin. Kita ke sekolah, kita ikat sendiri, kita
pasarkan sendiri. Jadi kalau saat ini orang melihat Mas Jawa seperti saat ini proses itu artinya ada proses yang dilalui yang luar biasa. Bahkan Allah yang menjamin. Allah yang menjamin. Kita masyarakat tahu lah, masyarakat tahu kita jual es lili, kita pakai mobil kol buntung yang 79 itu, bawa batu, bawa pasir, bawa apa, ya sudah. Betul ya. Berarti ini juga penting buat anak muda bahwa proses harus sangat penting ya. Harus. Proses itu bagian dari ritme. Pun demikian. Nah, tinggal bagaimana kita meminimalisir tentang alur dunia yang sekarang, meminimalisir karena sekarang sudah banyak bertebaran fitnah akhir zaman. Mas Jawa, ya tentu dalam proses itu kan juga ada tantangan. Kadang-kadang ada kesulitan. Nah, di saat Mas Jawa menemukan kesulitan atau tantangan, biasa Mas Jawa apa lakukan? Pertama, Allah ngasih. Kita harus yakin bahwa semua persoalan itu Tuhan berikan pada sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada Tuhan memberikan di luar dari kemampuannya. Lantas apa yang meminta? Kita minta sama yang kuasa. Lantas kita juga hablum minannasnya minta kepada orang yang terdekat, sama orang tua, sama istri, sama anak-anak. Ketika itu semua clear, fitnah akhir zaman akan tersendirinya. Dan satu hal, saya mengalami beberapa Pak, baik lokal maupun nasional, tapi bahwa itulah Allah yang menjanjikan. Tidak ada seseorang yang tidak diuji. Mohon maaf kalau nggak salah ucap, Nabi orang yang terdekat aja tetap diuji. Betul. Apalagi kita yang jauh di bawah itu. Ini mungkin agak sedikit emosional ya, Mas Jawa. Sosok yang paling dekat dalam hidup Mas Jawa ini ayah atau ibu yang kadang-kadang sering artinya gini, ketika Mas Jawa dapat ini biasa apa ibu atau ayah? Ibu itu pasti lebih dekat. Ibu pasti dekat. Karena ayah memang dekat. Saya sebetulnya mandiri itu sudah dari dulu Pak. Karena ketika masih sebelum kuliah atau setelah lepas itu ayah almarhum. Nah terus ketika kita berdua pertama kali banget zaman lagi rame-rame 98 itu berjuang sama ibu. Nah dari situlah kita mempunyai kedekatan. Saya sampai secara pribadi, ya Allah kalau saya nggak punya ibu yang insya Allah soleh gitu, kayaknya saya nggak tahu sudah kayak apa gitu. Karena memang dari kecil sudah di jalan. Kita dari kelas 2 SD itu sudah di jalan Bang. Kalau kita di Cirebon kelas 4 SD itu udah main ke Bandung sendiri. Jadi kalau kelas 1, kelas 2 SD itu kita sudah main ke kota. Mas Jawa ada berapa saudara? Saudara ada 4. Mas Jawa anak terakhir. Luar biasa. Karena tadi kan ketika nama Jawa itu ketika orang tua pulang, kita anak terakhir. Sudahlah. Ini asli dari Jawa. Orang asli Cirebon ya semuanya. Asli Cirebon orang tua. Asli Cirebon Pak. Luar biasa. Mas Jawa, apa moto hidup Mas Jawa? Dari dulu sampai sekarang, wah ini karena dia bilang wah ini this is my moto gitu. Apa nih? Yang dulu sering kalau dikatakan demikian, apa sih kerjanya? Apa sih ini? Saya bilang serabutan gitu. Artinya serabutan tuh kita mengartikan sendiri bahwa ketika manapun tiap ada kesempatan itu kita ambil sepanjang bermanfaat bagi kita dan keluarga. Nah, tapi ketika bahwa serabutan itu dikonotasikan sekarang kurang baik, maka ya cobalah kita banyak alternatif apapun yang bisa menghasilkan tanpa harus dengan spek ilmu yang dilakukan. Karena faktanya demikian di lingkungan kita dan kehidupan kita bisa punya ilmu apa, lantas aplikasinya ternyata tidak sesuai juga. Misalnya moto saya, wah ini selalu semangat. Atau Mas Jawa apa nih? Misalnya apa begitu kan? Ada 2 kata yang kira-kira perlu diketahui masyarakat ini, teman-teman anak muda ini. Ya, manjada wajada. Itu Tuhan yang menjamin. Itu ya. Jadi harus yakin itu. Yakin dengan keyakinan. Dengan keyakinan. Saya itu banyak yang menyaksikan ketika minta jodohnya, bahwa saya minta jodohnya ini nih, Ibu Dewi Fatmawati.
Dan itu banyak yang mengiyakan ketika beliau masih SD, Pak. Saya sudah kuliah, Pak. Artinya bukan teman sekolah, bukan teman kerja, bukan bisa ya. Sejak SD itu udah pantau tuh ya. Udah pantau. Kan Tuhan yang menjanjikan, Pak. Kita harus usaha itu memang nggak masuk akal. Bukan teman sekolah, usia jauh, ini jauh. Jadi ketika kita jualan es itu, istri itu masih tahu bahwa kita jualan es, dan manggilnya juga Mang Amud kan gitu. Mang Amud. Jadi itulah ya. Betul, tapi tadi keyakinan itu manjada wajada ini luar biasa ya. Oke. Nah, Mas Jawa, ini kita masih ada waktu sedikit sebelum Mas Jawa. Kita masuk ke anak muda saat ini. Oke. Dalam perspektif seorang Mas Jawa, senator DPR Kabupaten Cirebon, tadi Mas Jawa bilang hijau, sekarang dia biru. Nah, Demokrat misalnya. Saya mengalami beberapa organisasi. Malah ketika dulu 99 jadi anggota dewan dari partai lain. Istri juga 2 periode dari partai lain juga. Dan sekarang saya di partai yang sekarang. Oke. Mas Jawa, kalau Mas Jawa lihat anak muda saat ini ya, mungkin di awal saya sempat mention sedikit bahwa dinamika global, banyak informasi yang bertebaran, mana benar mana enggak. Ini kira-kira anak muda saat ini itu harus ngapain mereka melihat menyikapi dinamika yang seperti ini itu? Sebetulnya lebih mudah sekarang. Oh gitu. Sekarang lebih mudah. Lebih mudah kenapa? Pertama, adanya banyak guru-guru gratis melalui medsos. Ada medsos, banyak medsos. Zaman kita dulu nggak ada, Pak. Kita telepon aja masih telepon duduk sambil diangkat tuh siapa yang teleponnya, siapa yang ininya. Itu pun kelas menengah ke atas. Kalau kelas kita masih touchscreen. Kemana aja gitu. Jadi iya, kemana? Baru tahu kan. Katanya begitu, kaki gue yang bisa disentuh. Jadi kemana aja bro kan gitu. Kalau sekarang luar biasa. Orang bisa pakai WA, bisa pakai ini. Ada Google, ada YouTube, ada apa. Belajar apapun bisa, inspirasi apapun bisa. Jadi ya luar biasa. Makanya kenapa bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik dengan hari ini. Itulah teman-teman remaja kita yang sekarang sangat besar fasilitas yang berarti kalau anak muda saat itu sebenarnya mereka lebih mudah melihat peluang itu lebih gampang sekali. Dulu bagaimana kita bisa, misalnya saya misalnya ada di Cirebon, kita tidak bisa tahu apa di luar Cirebon kegiatannya, hanya kabar kan gitu. Kita dulu masih bisa tahu dengar bahasa telegram itu yang luar biasa cepatnya dalam bentuk surat, artinya bisa 3 hari. Kalau sekarang begitu pakai WA udah nyampe dari manapun, artinya informasi itu lebih cepat. Jadi kalau anak muda, teman-teman yang remaja yang sekarang kesulitan untuk hal-hal yang lain, itu tinggal dibuka dari dirinya. Optimis tetap harus ada. Allah memberikan, Tuhan kita memberikan, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh itu akan diijabah, dan itu janji dari Yang Maha Kuasa. Kalau kita lihat konteks Kabupaten Cirebon ini kan, Mas Jawa, pengangguran ini kan lumayan banyak, betul, terutama untuk generasi mudanya. Industri banyak, tapi juga banyak yang belum pikar gitu kan. Artinya saat ini kita lihat agak miris juga bahwa kampus baru sebatas memproduksi lulusan, tapi ujungnya mereka untuk mendapat pekerjaan ini kan saat ini tidak bisa dipungkiri. Nah, sejauh ini kalau Mas Jawa berada di DPRD, advokasi apa yang Mas Jawa lakukan kepada mereka-mereka yang akan nanti mau selesai lulus dari perguruan tinggi, khususnya Kabupaten Cirebon? Iya, tadi berkaitan dengan informasi. Informasi. Pertama,
teman-teman berorganisasi lah. Karena organisasi itu sesungguhnya hablum minanas. Bagaimana hubungan dengan teman-teman? Jadi kalau dia di kampus dia organisasi. Harus. Organisasi itu kan salah satu bentuk kelompok pemikiran-pemikiran. Kan tambah banyak pemikiran, tambah oke juga. Nah, gagasan, pemikiran, motivasi, saling memberitahu, itu luar biasa. Yang kedua, tentang bagaimana ketika dibolehkan, bukan sekarang kan berpolitik semuanya bebas. Boleh masuk dengan organisasi apapun, karena organisasi itu bukan hanya organisasi sekolah, organisasi di luar sekolah, ada misalnya kayak Karang Taruna, kayak banyak hal, dan tidak nutup kemungkinan masuk juga ke organisasi politik, supaya pemikiran-pemikiran dan pemahaman ini jadi global. Nah, tidak ada lagi bahwa kita tadi, bahwa kampus atau sekolah hanya mencetak sesuatu setelah keluar mau kemana. Nah, dengan semua kehidupan, dengan semua pengetahuan, dengan semua pemikiran dan informasi dari teman-teman itu, sehingga kita bisa lakukan. Tadi yang ketika Mas Jawa katakan, kenapa sih dulu dibilang serabutan, padahal ya kalau sekarang bukan serabutan. Oh, ini efektif, bisa dilakukan. Oh, ini bermanfaat, bisa dijalankan. Saya kira gitu pada teman-teman yang ada. Jadi tidak mesti bahwa disiplin ilmu kita dengan satu jurusan dari perkuliahan lantas kita harus ada di rel yang tersebut. Multitasking ya, Mas Jawa ya. Penting dia. Iya. Saya kira gitu. Jadi misalnya seorang kita kan lagi di prodi pendidikan bahasa Inggris, ini podcastnya ini Mas Jawa. Oh iya. Education Department ya. Podcast. Jadi nggak mesti kalau dia ngambil prodi pendidikan bahasa Inggris dia harus menjadi guru. Tidak mesti. Semuanya bisa di fakultas apapun, di mana apapun. Karena itu jalur bahwa mana kita akan mendapat legalisasi, tapi tidak menjadi realisasi. Wah, keren ya. Kan ini bisa jadi thumbnail judul podcast kita nih. Realisasi dan apa tadi? Itu jadi keren. Ya kan, mesti misalnya kita di pendidikan harus mesti jadi guru, kan tidak. Kan semua terbuka untuk hal yang lain. Mas Jawa dulu di Fakultas Hukum ya? Fakultas Hukum itu karena tadi Pak, kita ketika masih kecil diberikan, kalau kamu hijau, kamu bukan hijau, maka kamu tidak akan pernah hijau. Kenapa di Fakultas Hukum? Pertama, waktu itu satu kecamatan belum ada Pak. Satu kecamatan tuh kita serta itu belum ada yang kuliah di Hukum. Jadi sudahlah, pengen berbeda. Tapi alhamdulillah ketika berbeda, pada akhirnya kita ditemukan dengan zaman 98 zaman rusuh. Kita masuk. Oh, inilah pelajaran-pelajaran kita. Ini juga perlu diketahui nih, Mas Jawa ini salah satu aktivis yang lahir di tahun 98. Ini kalau bicara 98 orang keren-keren semua. Sebetulnya sama, teman-teman yang ada, mahasiswa yang ada, semuanya sama. Hanya kita lahir lebih dulu saja, sehingga dianggap menjalani itu semua. Baik. Mas Jawa, kita ingin sekali banyak diskusi, membahas tentang Mas Jawa. Berharap ini bukan pertemuan terakhir. Amin. Nanti ada beberapa series. Kita namakan ini sebagai Leaders Talk. Jadi ini arena wadah untuk para pemimpin mencurahkan gagasan, karena kami meyakini bahwa kampus adalah rahimnya pemimpin masa depan. Amin. Nah, disinilah curahan gagasan itu memang sangat kita butuhkan, supaya bisa kita injek nih, kita salurkan ke teman-teman muda gitu kan. Dan kita nggak tahu, mungkin nanti followernya Mas Jawa the next senator gitu kan, ternyata setelah Mas Jawa ngasih motivasi ke teman-teman, ada yang luar nanti saya akan jadi the next Mas Jawa. Kita nggak tahu teman-teman. Yang positifnya aja tapi ya, yang positifnya. Luar biasa, Mas Jawa. Terima kasih atas waktunya hari ini. Siap, makasih. Mudah-mudahan kita akan diskus di sesi. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, tentu dengan banyak tema-tema yang menarik dan juga tokoh-tokoh yang menarik. Terima kasih Mas Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.